Chile. Yang kedua, nah, asas yang kedua adalah dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah pendelegasian. Delegasi. Sebagian urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah pusat kepada kepala daerah. Contohnya adalah gubernur, gitu ya, wali kota, bupati sebagai wakil dari pemerintah pusat di daerah, gitu. Nah, lalu yang terakhir ada asas tugas pembantuan. Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk menyelesaikan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Bisa juga dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah atau provinsi. Contohnya misalnya ada apa Pak? Apa udah tahu? Pembebasan tanah, misalnya jalan tol gitu ya. Yang kemarin ada menteri kita ya yang rumahnya digusur. Iya menteri Pak Basuki ya, yang rumahnya digusur. Alhamdulillah udah dapat uang penggantian Pak. Ya kan Pak Basuki kan bilang ya katanya rumahnya digusur karena pembangunan tol Bekasi. Ya itu bisa jadi contoh. Ampun dari Pak Menteri ya. Ya Pak Basuki kayaknya orangnya lucu dan menyenangkan. Tujuannya, kenapa sih harus ada otonomi daerah? Jadi tujuan dari otonomi daerah adalah efisiensi dari pembangunan, sehingga pembangunan ini nanti bisa lebih adil dan proporsional berpihak pada daerah. Jadi kalau kata kunci dari tujuan otonomi daerah adalah efisiensi. Jadi kalau ada pertanyaan tujuan ABCDE, nah pilih Bapak Ibu pilih yang bicara tentang efisiensi, entah keuangan, pembangunan, gitu ya. Nah ini panjang banget tuh. Menciptakan akuntabilitas lokal sehingga lebih memperhatikan hak-hak pemerintah daerah. Otonomi daerah bicara efisiensi Bapak Ibu. Lanjut. Soal nomor 17. Nah, penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut desentralisasi. Tadi udah kita bahas ya. Jadi desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Lanjut. Nah, soal nomor 18. Penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota dan atau desa, serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu disebut pelimpahan wewenang. Jawabannya C. Kenapa nggak jawabannya tugas pembantuan? Gitu. Ini berbeda ya. Jadi kalau yang tadi sebenarnya ada tugas-tugas tertentu. Nah, kalau yang ini ada tugas-tugas tertentu. Gitu. Jadi yang memang harusnya diselesaikan gitu ya oleh pemerintah pusat dilimpahkan ke pemerintah daerah. Gitu. Lanjut. Nah, ini ada kurangnya juga. Ada kebijakan fiskal dan moneter. Gitu ya, harus ditambahin moneter. Mencetak uang dan menentukan nilai mata uang merupakan wewenang pemerintah pusat dalam menyelenggarakan daerah otonom dalam bidang A. Ekonomi, B. Hukum, C. Fiskal, D. Sosial, E. Administrasi. Jadi jawabannya C, tapi ditambahin moneter, kebijakan di bidang keuangan. Karena kalau fiskal dong berarti hanya bidang pajak saja Bapak Ibu. Ada yang bingung ya tadi ya? Fiskal ya? Gak ada jawabannya, bonus. Bonus enggak. Jadi 16 juga bonus Bu ya? Hah? 16 yang mana Bapak? Oh yang sentralisasi ya? Iya, kan ada jawaban. Harusnya dibonusin, iya. Iya, harusnya dibonusin ya. Desentralisasi jauh. Ada desentralisasinya.
Lanjut nomor 20. Tadi apa tadi? Oh, ini pembahasan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah pusat terbagi menjadi 6, yaitu urusan politik, luar negeri, pertahanan, keamanan, hukum, agama, dan moneter keuangan. Nah, ini dia yang tadi kita bahas. Urusan politik luar negeri sebagai negara yang berpartisipasi aktif, gitu ya. Dalam membangun hubungan internasional dengan negara lain, pemerintah pusat memiliki wewenang untuk mengatur urusan yang menyangkut politik luar negeri. Lalu kemudian urusan pertahanan. Dalam urusan pertahanan, pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah guna mewujudkan pertahanan negara yang kuat dan solid. Yang ketiga, urusan keamanan. Wewenang pemerintah pusat dalam mengatur keamanan nasional meliputi keamanan darat, laut maupun udara. Dalam pelaksanaannya, pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah agar keamanan nasional dapat tercapai dengan maksimal. Yang keempat, wewenang pemerintah dalam bidang hukum. Yang kelima, wewenang pemerintah dalam bidang agama. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk memeluk agamanya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Hak tersebut diatur oleh pemerintah pusat dan dilindungi oleh undang-undang. Kalau sekarang kita sudah punya berapa kepercayaan, Bapak Ibu? Sudah berapa kepercayaan yang diakui? Nah, takut muncul. Ada berapa, Bu? Wah, ada berapa kepercayaan yang sudah diakui oleh pemerintah kita, Bapak Ibu? 6? Apa saja coba 6? 6 apa 7? 6 apa 7? Satu lagi apa, ayo? Baru disahkan nih. Yang ketujuh, kepercayaan terhadap aliran kepercayaan. Jadi sekarang di KTP udah nggak strik lagi, teman-teman yang punya aliran kebatinan, aliran kepercayaan udah nggak strik lagi. Sudah diperbolehkan, kayak Sunda Wiwitan, gitu ya. Baru tahu ya Bapak Ibu. Nah, jadi sudah ada 7 ya, sudah ada 7. Jadi sudah bisa punya KTP. Orang Bali sudah boleh punya KTP. Sudah boleh, sudah bisa. Dan mungkin akan mau punya KTP. Karena Sunda Wiwitan sudah diakui sebagai salah satu bentuk aliran kepercayaan. Nah, yang terakhir adalah urusan di bidang moneter. Pemerintah pusat memiliki wewenang untuk membuat kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter mencakup kebijakan pengaturan uang, tadi ya, salah satunya adalah menentukan nilai mata uang, gitu. Lalu kemudian menjaga keseimbangan internal, yaitu pertumbuhan ekonomi, dan keseimbangan eksternal, yaitu keseimbangan neraca pembayaran. Sementara kebijakan fiskal bertujuan untuk menstabilkan ekonomi negara melalui pajak dan suku bunga. Lanjut. Soal nomor 20. Nah, ini adalah soal sejarah. Siapa yang suka sejarah? Enggak ya? Ya, udah lah ya. Bapak jadi enggak? Masih ada sejarah kan? Jadi enggak, sedih saya Pak. Ya, perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya. 2. Bersihkan kabinet Dwi Korah dari unsur-unsur PKI. 3. Turunkan harga. Nah, ketiga pernyataan di atas adalah isi dari 3 tuntutan rakyat. 3 tuntutan rakyat. Lanjut, kita ada pembahasan. Nah, Trikora, apa itu Trikora? Trikora ini adalah tuntutan yang bicara tentang pembebasan Papua, gitu ya. Gagalkan membentukkan negara boneka Papua buatan Belanda, kibarkan sang merah putih di Irian Barat, tanah air Indonesia, bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Nah, Tritura ini tahun 65 pasca peristiwa G30S. Gitu ya. Nah, ada lagi Tugu Rakyat. Tugu Rakyat adalah 7 gugatan rakyat. Isinya adalah nasionalisasi aset bangsa, pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, penuntasan kasus BLBI, kedaulatan pangan, ekonomi dan energi, sembako murah, reformasi birokrasi dan penyelamatan lingkungan. Nah, Trikora ini apa? Trikora konfrontasi Malaysia. Jadi kalau Trikora itu pembebasan Papua, kalau Trikora ini bicara konfrontasi dengan Malaysia. Pertinggi ketahanan revolusi Indonesia,
bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sarawak, dan Sabah untuk menghancurkan Malaysia. Kalau yang terakhir kitab suci agama Buddha ya Bapak Ibu. Jadi jangan jawab yang terakhir ya. Gitu. Mari dibahas nih konfrontasi Malaysia. Bagaimana sikap kita terhadap ketika pemerintah kita, kemarin ada pertanyaan dari bapak-bapak, dengan konfrontasi Malaysia, kalau kita hidup di zaman itu, bagaimana sikap kita terhadap pemerintah? Apakah kita mendukung konfrontasi Malaysia atau kita menolak? Kira-kira apa Bu? Tenang, ini jawabannya dengan imajinasi. Apa Bu? Itu menolak atau mendukung Bu ketika terjadi konfrontasi Malaysia di tahun 1963 kalau saya? Menolak. Kenapa Bu menolak? Jadi Bapak Ibu, ini konteksnya kita lihat dulu nih. Jadi kalau pertanyaan TWK nanti ada pertanyaan itu gitu ya, nanti akan bicara nasionalisme dan patriotisme. Kalau kita menolak, nanti kita dianggap tidak nasionalis, tidak loyal terhadap pemerintah. Tapi kalau kita mendukung bertentangan dengan undang-undang dasar anti penjajahan, teman-teman kita lihat dulu bahwa hal-hal yang melatar belakangi kebijakan konfrontasi terhadap Malaysia adalah Soekarno pada saat itu punya ketakutan bahwa Malaysia ini adalah negara yang jadi negara bonekanya Inggris yang dikhawatirkan menjadi spionase Inggris terhadap Indonesia. Jadi ada upaya untuk menjajah kembali, kekhawatiran Bung Karno pada saat itu. Gitu. Makanya Bung Karno menyerukan ini, bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya sehingga Malaysia tidak lagi dijajah dan bisa berdiri sendiri tanpa bantuan siapapun. Tujuannya sebenarnya itu, agar Malaysia tidak dijajah Inggris. Gitu. Ya, jadi lihat konteksnya dulu Bapak Ibu. Lanjut. Soal nomor 21. Di bawah ini yang tidak termasuk dalam peristiwa yang terjadi di negara-negara Blok Timur setelah berakhirnya Perang Dingin, yaitu yang tidak termasuk. Jawabannya adalah C. Diturunkannya Presiden Uni Soviet Nikita Khrushchev. Karena Perang Dingin berakhir tahun 91, sedangkan kita sudah mengundurkan diri tahun 1964 dengan alasan sudah terlalu tua. Gitu ya, jadi ini kita sudah keluar duluan dari Perang Dingin. Perang Dingin diakhiri dengan apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Enggak? Perang Dingin berakhir dengan runtuhnya Uni Soviet. Jadi beberapa negara yang jadi akhirnya memisahkan diri dari Uni Soviet. Lanjut. Nah ini Bapak nih. Latar belakang terbentuknya gerakan non-blok. A. Tidak harmonisnya hubungan antara negara-negara dunia ketiga. Yang B. Adanya polarisasi kekuatan dunia dengan terbentuknya blok barat dan blok timur. Yang C. Munculnya ketegangan di negara Asia dan Afrika. D. Kemiskinan yang melanda negara-negara Asia dan Afrika. Yang E. Berakhirnya Perang Dingin. Ada yang jawab A? Karena negara-negara dunia ketiga nggak pada akur gitu. Nggak ya. Jawaban yang paling tepat adalah polarisasi kekuatan dunia dengan terbentuknya blok barat dan blok timur. Jadi kenapa harus ada gerakan non-blok? Kenapa? Saya mau ke belakang. Enggak mas, enggak. Saya mau nanya sebentar mas. Tenang ya, tenang. Iya Pak. Tidak liberal dan tidak komunis. Jadi blok timur itu kan komunis, kemudian blok barat itu kan liberal kapitalis ya. Sehingga non-blok itu tidak memihak kedua blok tersebut dan membentuk blok sendiri.
Ya, jadi kebijakan gerakan non-blok adalah tidak memihak blok kanan maupun blok timur. Bukan, blok barat maupun blok timur, gitu ya. Jadi tidak mendukung komunis dan tidak mendukung liberal, gitu. Saya lupa, kalau nggak salah bukunya Bung Hatta ada, judulnya Mendayung di Antara Dua Karang. Itu bagaimana Bung Hatta memberikan solusi agar ekonomi Indonesia tidak terlalu ke kanan dan tidak terlalu ke kiri. Nah, kenapa sampai ada gerakan itu? Karena dua ideologi ini seperti memainkan politik domino, Bapak Ibu. Gitu. Jadi kalau misalnya satu negara sudah komunis, maka negara yang lain akan ikut, negara sekitarnya akan ikut menjadi komunis. Gitu. Kalau satu negara sudah liberal, maka negara kapitalis, gitu ya, nanti negara-negara sekitarnya akan menganut paham yang sama. Nah, Indonesia kenapa menjadi pelopor lahirnya gerakan non-blok? Karena posisi Indonesia begitu strategis. Kalau Indonesia jadi komunis, khawatir nanti negara-negara seperti Malaysia, gitu ya, kemudian Thailand yang lain ikut jadi komunis juga. Lanjut soal nomor 23. Asas hukum internasional mempunyai kekuatan eksteritorial adalah jadi yang tidak dibatasi oleh teritori. Jawabannya sudah pasti kebangsaan ya. Jadi Bapak mau ada di Eropa, mau ada di Asia, mau ada di Amerika, gitu ya, mau ada di Australia, tetap punya kebangsaan sebagai bangsa Indonesia. Jadi melewati batas teritorial. Gitu. Lanjut. Soal nomor 24. Nah, pertemuan Indonesia, Singapura, Filipina, Malaysia, dan Thailand pada 5 Agustus 1967 melahirkan persetujuan ASEAN ya, tahun 67 ASEAN. KAA itu tahun 1955 Bapak Ibu ya. Forum Regional ASEAN itu tahun 1994. MEA, Masyarakat Ekonomi Asia, itu tahun 1992 dan produknya adalah AFTA. Jadi MEA bicara tentang ekonomi negara-negara Asia, lalu bagaimana solusinya gitu ya. Maka dibuatlah AFTA untuk jadi satu semacam ajang untuk saling mendukung ekonomi ini negara-negara di ASEAN. Lanjut. Afrika nggak diajak, kan ASEAN. Kan ASEAN Pak, Asia Tenggara Pak. ASEAN ya Pak. Soal nomor 30. Nanti ya, ternyata saya salah ketik tadi ya. Kirain nomor 25, nanti ada nomor 30. Upaya Indonesia memperbaiki tata kelola sumber daya alam melalui moratorium. Nah ini pertanyaannya adalah, lanjut di sebelah dulu. Ini soal, lanjut. Nah, suruh jawab apa ya? Saya lupa dulu. Apa soalnya? Harusnya 25. Iya, saya 25. Tapi karena, nah ini 25 sebenarnya. Oke Pak. Agak liar gitu bacanya. Ya, kita lanjut Pak. Nah, menurut pendapat kakak yang dikutip pada bahan bacaan di atas, pembuatan sumur imbuhan itu seharusnya, nah ini memang harus baca Pak, soal nomor 25. Kita harus memahami paragrafnya. Kebutuhan air gitu, akan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk. Lanjut jawabannya coba. Nah, C merupakan kegiatan yang dapat dilakukan. Kita balik lagi ke soal paragraf. Ini pakarnya adalah Pak Dadang ya. Di sini Pak Dadang Hermawan, gitu ya, mantan pengurus Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane. Mengoptimalkan pemanfaatan air hujan, sayangnya air hujan yang semestinya bisa menjadi solusi malah menjelma menjadi gosip malakama. Dadang memaparkan sebagian besar air hujan semestinya meresap ke dalam tanah untuk menjadi cadangan, akan tetapi malah terjadi sebaliknya. Mana sih Pak Dadang ini?
Nah, Bos. Nah ini nih Pak, ada di paragraf terakhir. Menurut pengamat lingkungan ini, dengan membuat sumber penampungan air hujan, warga bisa mengelola air baku secara mandiri. Dadang berharap penggunaan air besar-besaran bisa diikuti dengan pengelolaan lingkungan yang maksimal pula. Jadi kata kuncinya di sini. Menurut pengamat lingkungan ini, dengan membuat penampungan air hujan, warga bisa mengelola air baku secara mandiri. Jawabannya coba lihat sebelahnya next. Soalnya next. Nah, jadi bisa dilakukan kegiatan yang dapat dilakukan. Yang adalah mudah dilakukan dan dikoordinasikan oleh instansi terkait. Tadi sudah dikatakan kalau kata Pak Dadang sebenarnya bisa dilakukan. Nah, saya gitu. Ini memang harus membaca sih, harus membaca. Bukan yang bisa dicari jalan cepatnya. Tapi ada yang bisa kita cari jalan cepatnya. Coba lanjut soal nomor 26. Nomor 27 coba. Nah, kebutuhan air akan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk. Tapi ironisnya ketersediaan air bersih yang layak dikonsumsi malah semakin menipis. Bla 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 bla, panjang gitu ya. Lalu judul yang tepat adalah jawabannya. Lanjut. Nah, kebutuhan warga masyarakat akan air bersih. Yang B, mengoptimalisasi pemanfaatan air hujan. Yang C, hujan, kebanjiran, kemarau, kekeringan. D, kelebihan dan kelemahan resapan air. Yang E, membudidayakan hemat air. Nah, kalau untuk mencari judul, biasanya Indonesia ini senang sekali membuat paragraf dengan memulai cerita dengan deduksi atau induksi. Jadi kalimat pokoknya biasanya ada di awal atau di akhir. Jarang sekali ada yang kalimat pokoknya di tengah-tengah. Jadi Bapak Ibu kalau pertanyaannya misalnya judul, ide pokok, silakan baca paragraf awal dan paragraf akhir. Biasanya ada di kalimat pertama atau di kalimat terakhir. Kita lihat. Ini jawabannya mengoptimalkan pemanfaatan air hujan. Kebutuhan air akan terus meningkat seiring pertambahan jumlah penduduk. Tapi ironisnya ketersediaan air bersih layak dikonsumsi justru menipis. Itu berarti bahwa suatu saat nanti penduduk Indonesia akan semakin sulit mendapatkan air bersih. Solusinya, menurut mantan pengurus satuan kerja adalah memanfaatkan air hujan. Gitu ya. Lanjut. Jadi masih ada di paragraf pertama. Nah, ini panjang sekali. Ide pokok. Upaya Indonesia memperbaiki tata kelola sumber daya alam melalui moratorium izin perikanan di laut dan izin kehutanan perlu diperbaiki. Langkah itu perlu segera dilakukan mengingat masing-masing kebijakan pemerintah akan berakhir dalam 1-2 bulan mendatang. Lanjut jawabannya. Moratorium kehutanan. Jadi silahkan cari di tadi yang saya bilang di paragraf pertama atau paragraf terakhir. Kalimat pertama di paragraf pertama atau kalimat pertama di paragraf kalimat terakhir di paragraf terakhir. Biasanya ada di situ ide pokok dan kesimpulan. Biasanya begitu. Tapi jarang sekali ada kesimpulan di awal. Gitu ya. Lanjut, tadi ada soal nomor 30. Nomor soal 30 itu apa ya pertanyaannya? Nah, hasil yang dapat disimpulkan dari tulisan di atas adalah, jawabannya adalah B. Perbaikan tata kelola sumber daya alam melalui moratorium izin perikanan dan izin kehutanan. Jadi jawabannya ada di paragraf pertama. Nah kalau ini nggak kelihatan paragrafnya ya. Tapi kan di PDF Bapak yang di print out ada ya, paragrafnya terlihat. Nah jadi begitu cara menjawab soal-soal berupa cerita.
Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Yang 29 tadi 29. atau tata kelola sumber daya alam. Moratorium kehutanan Pak jawabannya. Tapi kalau melihat maksudnya kan dia ada di tengah-tengah. Mm-mm. Kalau tadi Ibu bilang idenya ada di awal dan di akhir, itu kan bertentangan dengan kata-kata Ibu sendiri. Ya, jadi ini kan di awal upaya Indonesia memperbaiki tata kelola sumber daya alam melalui moratorium izin perikanan di laut dan izin kehutanan perlu diperbaiki. Nah, ini kita lihat Pak paragraf yang paling banyak, gitu ya. Nah, ini bicaranya tentang apa nih? Paragraf yang paling panjang. Di hutan, tapi di bawahnya ada perikanan. Iya, itu kan ditutupnya. Jadi kita lihat yang berkaitan kira-kira yang paling banyak dibahas apa. Nah, berarti idenya seputar itu. Gitu. Sedangkan kalimat-kalimat yang lain atau paragraf yang lain hanya sebagai kalimat atau paragraf yang mendampingi ide dari penulisan tersebut. Karena ini berkaitan 29 dan 30, lalu Ibu di 30 jawabnya di tata kelola. Ya kan nomor 30 beda Pak. Ya kan? Harusnya 29 bonus. Banyak dong Pak bonusnya ya. Iya dong. Gimana Mas Rizky? Makin banyak bonus makin suka saya. Makin banyak bonus, tapi nanti TWK nggak ada bonusnya. Karena nyambung Bu. Kalau kita di luar konteks ini tidak nyambung, jawaban 29 dan 30, saya nggak merasa. Tapi ketika kita nyambung lalu kemudian, loh, tadi ibunya ngomong A, lalu kok tiba-tiba B, lalu bawahnya balik lagi ke A lagi, ini nggak konsisten, tidak ada integritasnya kata ibu. Oh, bukan integritas beda. Siapa? Jadi begitu ya. Ini kunci jawabannya memang tadi ada beberapa yang tadi saya katakan sama tim pembuat soal. Ada beberapa yang harus koreksi. Tapi kalau mengikuti kunci jawaban, berarti jawabannya adalah C. Jawabannya kan mengikuti kunci jawaban Pak. Gitu. Tadi saya analisa, oh berarti karena apa namanya banyak membahas tentang kehutanan, maka jawabannya C. Begitu. Aduh, masih mau soal Pak. Ya. Tapi untuk cara cepatnya tadi yang saya katakan benar. Kalau misalnya ada kesalahan kunci jawaban, mungkin nanti bisa jadi koreksi bersama. Untuk ide pokok paragraf itu biasa di awal dan di akhir, ya, di akhir. Nah, cara ngeles saya adalah yang di tengah membicarakan kehutanan, gitu Pak ya. Tata kelola sumber daya alam. Gitu. Jadi kalau jawaban yang paling tepat menurut subjektivitas, bukan menurut jawaban ya Pak, menurut subjektivitas gitu ya. Berarti jawaban yang paling tepat adalah B, tata kelola sumber daya alam perlu diperbaiki. Gitu. Tapi kalau mengikuti kunci jawaban berarti jawabannya C, kan? Gitu. Jadi ide pokok kesimpulan, gitu ya. Tapi jangan ada kesimpulan di awal. Tapi biasanya kesimpulan kalau nggak di awal di akhir, gitu.